Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridhah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat jemaah subuh, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan agenda bangun tidur dengan segala aktivitasnya dan salat subuh berjamaah serta ta'lim ba'da salat subuh dengan tenang tanpa ancaman gempa, tsunami, likuifaksi, angin badai, banjir, longsor dan lain-lain. Sebagaimana ini terjadi di belahan bumi yang lain di negeri kita, belum usai rasanya duka Cianjur, sudah terjadi lagi di Garut kemarin. Wallahu a'lam, kita tidak tahu dampaknya, dan setelah ini kita tidak tahu giliran yang mana lagi. Sepertinya bencana ini sedang ngantri di negeri kita ini. Di antaranya barangkali longsor lagi atau apa lagi tidak tahu, tapi kita berdoa kepada Allah SWT semoga para korban yang wafat sebagai husnul khotimah, karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ketika gempa, maka bagi orang beriman itu rahmatan mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa adaban wa sakhatan 'alal kafirin. Sebagai rahmat Allah bagi yang wafat, sebagai mau'izah bagi orang yang masih hidup, mau'izah sebagai pelajaran, sebagai nasihat, sehingga yang masih hidup bisa berubah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dan menjalankan syariat. Dan memang di antara yang menyebabkan azab tidak terjadi adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah menyebutkan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan pernah mengazab mereka selagi mereka selalu beristighfar. Jadi dalam hidup kita perbanyak istighfar. Sekalian mungkin setiap hari pergi pulang ke kantor, naik kendaraan atau sedang apa, jangan lepas dari istighfar lisannya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau kalimatut thayyibah yang lain. Karena tidak tahu siapa tahu pas kita lagi di sebuah bangunan gedung tinggi, tahu-tahu rontok karena gempa atau karena yang lain, insyaallah dengan perbanyak istighfar, kalimatut thayyibah, lalu kita jadi korban misalnya, maka insyaallah kalau di akhir hayat kita ucapannya adalah kalimatut thayyibah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, husnul khotimah. Jadi beristighfarlah, perbanyaklah zikrullah dengan lisan dan hati, dan jangan kasih kesempatan dalam hidup kita ini sesaat pun maksiat. Kita nggak tahu pas lagi maksiat itu kejadian wafat, wallahu alam, kita nggak tahu. Baik jemaah sekalian, tanpa mengurangi respek kita kepada para korban bencana, kita ada agenda yang memang sudah dijadwalkan, yaitu ta'lim tentang faraid. Dan nanti kalau ada yang bertanya terkait dengan hal tersebut, musibah dan lain-lain, bolehlah sekedar untuk pertemuan hari ini. Tapi untuk fokus kita lanjut Yang dibagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian itu judulnya para ahli waris, asobah dan zawil furud. Ini sudah kita bahas 2 bulan yang lalu, sudah dibahas. Nah, ini skema yang sama kita gunakan untuk judul yang baru. Jadi itu tulisan judulnya kita ganti dengan syarat-syarat bagian pasti ahli waris. Judul yang para ahli waris
Asobah dan dzawil furud itu ganti dengan syarat-syarat bagian pasti ahli waris. Ya Pak ya. Nah, ganti judul aja. Skemanya sama aja. Kita sudah mempelajari bagian-bagian ahli waris. Sekarang kita pelajari syarat-syarat dapat bagian tersebut. Kita sudah belajar juga tentang hajib mahjub, ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain dapat waris, dan mahjub, ahli waris yang terhalang karena ada ahli waris yang lain yang lebih dekat dengan almarhum, ya, hubungan kekerabatannya. Nah, untuk sekedar mengingatkan kembali, kita sudah belajar ya dari awal bagian-bagian. Suami bagiannya setengah atau seperempat, istri seperempat atau seperdelapan. Anak laki-laki nggak usah cari, karena yang ditulis merah dan background coklat ini adalah asobah. Nggak usah dicari bagiannya, karena dia hanya mendapat sisa. Dibagi dulu kepada dzawil furud yang mendapat bagian pasti, nanti sisanya untuk asobah ini. Untuk yang di kotak-kotak coklat ini ya, siapa asobah? Ibnun, anak laki-laki. Ibnu ibnin, cucu laki-laki. Akhun syaqiq, saudara kandung laki-laki. Akhun li'ab, saudara laki-laki seayah. Ibnu akhin syaqiq, saudara anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ibnu akhin li'ab, anak laki-laki dari saudara seayah. Amun syaqiq, paman kandung. Amun li'ab, paman seayah. Ibnu amin syaqiq, anak paman kandung. Ibnu amin li'ab, anak paman seayah. Mu'atik, mu'atikah adalah laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Dah, untuk yang ini kita tidak usah cari bagiannya. Nanti kalau terjadi pewarisan, bagi dulu kepada ahli waris yang lain, sisanya baru buat mereka. Karena itu kita nggak usah tahu, nggak usah cari nih berapa bagiannya, nggak usah cari. Ya, nanti sisanya kalau sudah terjadi proses pembagian. Nah, yang kita perlu ketahui yang sudah kita pelajari ini bagian-bagian dari dzawil furud. Untuk menghafalnya gampang ya. Kalau yang meninggal istri, maka bagian suami 1/2 atau 1/4. Kalau yang meninggal suami, istri bagiannya 1/4 atau 1/8. Anak perempuan bagiannya 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair. Nah, antum copy paste bagian bintun, anak perempuan, maka itu juga buat bintu ibnin, cucu perempuan. Cuman bedanya di cucu perempuan selain 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair ada 1/6. Di bintun nggak ada 1/6. Nah, tapi sama untuk 2/3, 1/2 dan asobah bil ghair. Nah, kemudian saudara perempuan kandung, ukhtun syaqiqah, kan sama dengan bintun nih. 2/3, 1/2, asobah bil ghair. Bedanya kalau di bintun tidak ada ain mim nih, ain asobah mal ghair. Kalau di ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung, ada asobah mal ghair. Ya, tapi sama nih, bintun, bintu ibnin, ukhtun syaqiqah sama. Begitupun ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah, bagiannya sama, 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair. Bedanya apa? Banyak ustazah ya. Jadi kalau di bintu ibnin ada 1/6, di ukhtun syaqiqah ada asobah bil ghair, maka di ukhtun li'ab kedua-duanya ada 1/6, ada asobah ma'al ghair. Sebenarnya menghafalnya tidak sulit, karena yang samanya lebih banyak daripada bedanya. Nah, untuk bagian yang sama, bintun, bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab, itu syarat-syaratnya hampir sama. Nanti kita bahas syarat-syaratnya. Jadi karena bagiannya sama, lihatlah nanti pada pembahasan syarat-syaratnya
hampir sama. Atau pada yang 2/3, 1/2 asabah bil ghairnya sama. Untuk syarat bintun, bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab, ya. Bagian bintun 2/3 atau 1/2 atau asabah bil ghair. Ini syarat dapat 2/3, syarat dapat 1/2, syarat asabah bil ghair nanti sama pada bintu ibnin untuk yang 2/3, 1/2 asabah bil ghair. Nanti bedanya di 1/6. Sama untuk yang syarat ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung, sama untuk 2/3, 1/2 asabah bil ghair. Bedanya nanti syarat pada asabah mal ghair. Syarat yang sama itu pula untuk ukhtun li'ab, yaitu 2/3, 1/2 asabah bil ghair. Yang beda nanti asabah mal ghair dan 1/6. Nanti syarat asabah mal ghair di sini akan sama asabah mal ghair yang ini. Untuk yang 1/6 sama syaratnya dengan 1/6 pada bintu ibnin. Nah, pada cucu perempuan. Nih, antum tolong perhatikan kursor ini. Nah, begitulah nanti bagian ayah sama dengan bagian kakek, karena sama nanti syaratnya sama. Ya, ayah 1/6 atau 1/6 plus baqi plus sisa dan asabah binafsihi. Jadi ain ini simbol dari asabah binafsihi. Kakek juga 1/6, 1/6 plus baqi dan asabah binafsihi. Nah, sama bagi syarat ayah nanti ini jugalah syarat kakek. Nenek 1/6, ini nenek jaddatu minal ab, jaddatu minal Nenek dari ayah, nenek dari ibu sama 1/6, syaratnya juga sama nanti. Umun syarat ibu bagian ibu 1/3 dan 1/6. Di sini ada saudara laki atau perempuan seibu, sama bagiannya 1/3 atau 1/6. Jadi yang banyak sama nih, ini sama. Umun dengan ukhtun atau akhun lium sama. Nenek dengan nenek sama 1/6. Jaddun kakek dan abun sama 1/6 atau 1/6 plus baki atau asabah binafsihi. Untuk yang bintun, bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab sama. Banyak samanya nih, 2/3 atau 1/2 atau asabah bil ghair. Bedanya bintu ibnin ada 1/6, ukhtun syaqiqah ada asabah mal ghair, ukhtun li'ab adanya 1/6 dan asabah mal ghair. Jadi samanya banyak. Kita hanya perlu fokus. Ya. Oke. Kita masuk sekarang, sudah siap ya? Untuk bagian ini pembahasannya sudah ini 2 atau 3 bulan yang lalu tuh. Saya rasa daya ingat antum kan sangat kuat, masih ingat semua itu. Sekarang kelanjutannya. Syarat-syarat untuk bagian pasti. Sekarang kita mulai dari suami. Kalau bagian suami berarti yang meninggal maitatun, istri. Suami bagiannya 1/2 atau 1/4. Suami atau zaujun mendapat 1/2 jika almarhumah tidak memiliki keturunan sama sekali, baik ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan, bintu ibnin cucu laki-laki, bintu ibnu ibnin cucu laki-laki, atau bintu ibnin cucu perempuan. Maka zaujun atau suami mendapat 1/2. Jika almarhumah istri meninggalkan keturunan atau memiliki keturunan ini bahasa istilah faraidnya furu'. Ya, furu' ya. Jika almarhumah memiliki furu', walaupun hanya 1, anak laki-laki saja, anak perempuan saja, cucu laki-laki saja, atau cucu perempuan saja, atau cicit laki, cicit perempuan, ada keturunan saja pokoknya, maka suami mendapat 1/4. Jelas? Berapa bagian suami, Pak? 1/2 atau 1/4. Apa syarat dapat 1/2? Jika istri yang meninggal tidak memiliki keturunan sama sekali. Jika ada keturunan walaupun 1, apalagi lebih dari 1, maka suami mendapat 1/4.
Sekarang istri. Kalau istri yang meninggal siapa? Suami. Maitun, almarhum. Ya, suami ini yang meninggal ya. Bagian istri 1/4 atau 1/8. Syaratnya sama dengan bagian suami tadi. Zaujah, istri, mendapat 1/4 jika suami yang meninggal tidak memiliki keturunan sama sekali, baik ibnun, bintun, ibnu ibnin ataupun bintu ibnin. Jika suami atau zaujun memiliki keturunan walaupun hanya 1 orang, maka istri mendapat 1/8. Clear? Nah, kalau clear kita ke anak perempuan. Anak laki-laki nggak usah dicari, dia asobah, ngabisin sisa. Bintun, anak perempuan. Kalau laki-laki misalnya telah menikah. Ya, menikah Muhammad bin Zakaria. Kalau yang menikah adiknya namanya Khadijah binti, ya kan? Binti siapa? Binti Zakaria. Nah, perempuan tuh binti itu artinya anak perempuan. Nah, sekarang bintun, binti atau bintun ya, anak perempuan. Bagiannya 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair. Bintun mendapat 2/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih. Anak perempuan dapat 2/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih. Jika bintun hanya 1 orang, maka dia mendapat 1/2. Baik 2/3 maupun 1/2, syaratnya tidak boleh ada ibnun, anak laki-laki, saudaranya tuh, anak laki-laki almarhum atau almarhumah. Kenapa? Karena jika ada ibnun, bintun tidak mendapat bagian pasti, melainkan asobah bil ghair, asobah bersama anak laki-laki. Saya ulangi ya, pelan-pelan ya. Jika almarhum atau almarhumah ayah atau ibunya meninggal, maka bintun bagiannya 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair. Bintun mendapat 2/3, anak perempuan mendapat 2/3 jika apa tadi syaratnya? Jika berjumlah 2 orang atau lebih. Jika bintun hanya 1 orang, maka bagiannya 1/2. Gas. Baik 2/3 ataupun 1/2, syaratnya tidak boleh ada ibnun. Kenapa? Karena jika ada ibnun, maka bintun tidak jadi mendapat bagian pasti, tetapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama anak laki-laki, bersama ibnun. Antum pahami syarat ini, maka antum akan paham juga syarat bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab. Karena sama, bagiannya sama, syaratnya sama. Biar lebih mantap saya ulang sekali lagi ya, supaya nanti pas kita bahas bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab sudah lancar. Ini pengulangan yang ketiga.
Bintun anak perempuan bagiannya 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair. Bintun mendapat 2/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih. Jika bintun hanya 1 orang, maka bagiannya 1/2. Baik 2/3 atau 1/2, syaratnya tidak boleh ada ibnun. Kenapa? Karena jika ada ibnun, maka bintun tidak mendapat bagian pasti, melainkan menjadi asobah bil ghair, asobah bersama anak laki-laki. Clear? Kita belum bisa lanjut kalau belum paham ini. Karena untuk paham yang berikutnya harus paham ini dulu. Karena syaratnya sama. Jelas ya? Lanjut ya. Saya lihat wajah-wajah S3 semua ini, masa enggak? Oke, sekarang bagian bintu ibnin, cucu perempuan. Bintu ibnin mendapat 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair atau 1/6. Bintu ibnin mendapat 2/3, apa tadi syarat yang bintun? Jika berjumlah 2 orang atau lebih. Jika bintu ibnin hanya 1 orang, maka bagiannya 1/2. Baik 2/3 maupun 1/2, syaratnya tidak boleh ada ibnu ibnin dan ibnun. Kenapa? Karena jika ada ibnu ibnin, maka bintu ibnin tidak mendapat bagian pasti, tetapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama ibnu ibnin, cucu laki-laki. Kenapa tidak boleh ada ibnun? Nah, ini kan tambahan penjelasan nih. Karena jika ada ibnun, maka bintu ibnin dan ibnu ibnin terhalang. Belum, masih 1/6. Bintu ibnin mendapat 1/6 jika bintun mendapat 1/2. Ini kita garis saja, garis dari 1/6 ini garis ke 1/2. Bintu ibnin mendapat 1/6 jika bintun mendapat 1/2. Dengan syarat sama kayak tadi, tidak boleh ada ibnu ibnin, tidak boleh ada ibnun. Kenapa? Karena jika ada ibnu ibnin, maka bintu ibnin tidak jadi mendapat 1/6, tetapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama ibnu ibnin. Kenapa tidak boleh ada ibnun? Karena jika ada ibnun, maka bintu ibnin dan ibnu ibnin terhalang. Kalau yang bintun saya ulang 3 kali, maka yang bintu ibnin saya ulang 2 kali. Nanti yang berikutnya saya ulang hanya sekali aja. Berarti saya ulang sekali lagi ya. Tapi air ini bukan air hangat ini ya, airnya air dingin jadi serak nih. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau ada air hangat maksudnya ada nyangkut di sini, Pak. Oke ya, saya ulang ya. Sekali lagi untuk yang bintu ibnin, nanti untuk ukhtun syaqik semua sekali doang. Kalau tadi bintun saya ulang 3 kali, bintu ibnin saya ulang 2 kali. Sekarang sekali lagi.
Bintu ibnin bagiannya 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair atau 1/6. Bintu ibnin mendapat 2/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih. Jika bintu ibnin hanya 1 orang, maka bagiannya 1/2. Baik 2/3 maupun 1/2, syaratnya tidak boleh ada ibnu ibnin, ibnun, bintun. Kenapa? Karena jika ada ibnu ibnin, maka bintu ibnin tidak mendapat bagian pasti, tetapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama ibnu ibnin. Kenapa tidak boleh ada ibnun? Karena jika ada ibnun, maka bintu ibnin dan ibnu ibnin terhalang. Kenapa tidak boleh ada bintun? Karena jika ada bintun, maka yang mengambil 2/3 atau 1/2 adalah bintun, bukan bintu ibnin. Asobah bil ghair. Bintu ibnin menjadi asobah bil ghair jika bersama ibnu ibnin. Syaratnya tidak boleh ada ibnun. Kenapa? Karena jika ada ibnun, maka bintu ibnin dan ibnu ibnin terhalang. 1/6. Bintu ibnin mendapat 1/6 jika bintun mendapat 1/2. Syaratnya tidak boleh ada ibnu ibnin dan ibnun. Kenapa? Karena jika ada ibnu ibnin, maka bintu ibnin tidak mendapat bagian pasti, tetapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama ibnu ibnin. Kenapa tidak boleh ada ibnun? Karena jika ada ibnun, maka bintu ibnin dan ibnu ibnin terhalang. Kalau udah bintun sekali, bintu ibnin sekali itu saya ulang bintun 3 kali. Bintu ibnin 2 kali. Berarti udah 5 kali pengulangan tuh. Untuk yang samanya ya. Semakin diulang semakin paham insyaallah ya. Insyaallah, yang penting fokus. Kita beralih ke ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung. Bagiannya 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair atau asobah ma'al ghair. Ingat tadi bagian bintun, bintu ibnin untuk yang 2/3, 1/2 asobah bil ghair sama itu syaratnya. Ukhtun syaqiqah mendapat 2/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih. Jika hanya 1 orang, maka ukhtun syaqiqah mendapat 1/2. Baik 2/3 maupun 1/2, syaratnya tidak boleh ada akhun syaqiq, saudara kaki kandung. Tidak boleh ada ibnu ibnin, ibnun, di sini tambahannya abun, jadun, ayah kakek. Dan tidak boleh ada bintun atau bintu ibnin. Makin banyak syaratnya. Kenapa? Karena jika ada akhun syaqiq, maka ukhtun syaqiqah tidak mendapat bagian pasti, tetapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama akhun syaqiq. Kenapa tidak boleh ada ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun?
Jika ada ibnu, karena jika ada ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun, maka ukhtun syaqiqah dan akhun syaqiq terhalang. Nggak dapat. Kenapa tidak boleh ada bintun atau bintu ibnin? Karena jika ada bintun atau bintu ibnin, maka yang mengambil 2/3 atau 1/2 adalah bintun atau bintu ibnin, bukan ukhtun syaqiqah. Sekarang asobah bil ghair. Ukhtun syaqiqah menjadi asobah bil ghair jika bersama akhun syaqiq, bersama saudara laki-laki kandung, dengan syarat tidak boleh ada ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Kenapa? Ayo tebak. Karena jika ada ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun, maka ukhtun syaqiqah berikut akhun syaqiq terhalang. Nah, sekarang yang baru nih, asobah ma'al ghair. Nih. Asobah ma'al ghair. Ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung menjadi asobah ma'al ghair, yang habisin sisa. Ya, jika almarhum atau almarhumah, saudaranya ya ini ya, entah saudara laki entah saudara perempuan, tidak memiliki keturunan laki-laki, tidak ada ibnun, tidak ada ibnu ibnin, tetapi hanya memiliki keturunan perempuan, baik bintun saja maupun bintu ibnin saja, ataupun kedua-duanya ada, maka saudara perempuan kandung mendapat menjadi asobah ma'al ghair. Apa tadi ketentuannya? Ukhtun syaqiqah menjadi asobah ma'al ghair jika almarhum atau almarhumah tidak memiliki keturunan laki-laki, nggak ada anak laki-laki, nggak ada cucu laki-laki, cicit laki-laki, tetapi hanya keturunan perempuan, baik anak perempuan saja atau cucu perempuan saja, atau ada semua anak perempuan, cucu perempuan, dengan syarat. Nah, ini saya ulang-ulang nih. Tidak boleh ada akhun syaqiq, ibnu ibni. Ini udah jelas tadi sarannya ya. Oke, saya nggak apa-apa ditambah, nggak apa-apa. Sarannya tidak boleh ada akhun syaqiq, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Kenapa? Karena kalau ada akhun syaqiq, maka ukhtun syaqiqah tidak jadi asobah ma'al ghair, tetapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama akhun syaqiqah. Kenapa tidak boleh ada ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun? Karena jika ada ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun, maka ukhtun syaqiqah dan akhun syaqiq terhalang. Sudah stres? Satu lagi nih yang sama, yang sarannya sama satu lagi nih, ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah. Bagiannya 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair atau asobah mal ghair atau 1/6. Sarannya sama untuk yang 2/3, 1/2 dan asobah bil ghair dengan bintun, sama dengan bintu ibnin, sama dengan ukhtun syaqiqah. Tapi saya ulang biar semakin lancar.
Ukhtun li'ab mendapat 2/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih. Jika hanya 1 orang, maka ukhtun li'ab mendapat 1/2. Baik 2/3 maupun 1/2, syaratnya tidak boleh ada akhun li'ab, tidak boleh ada akhun syaqiq. Nih tambahan lagi nih, tidak boleh ada ukhtun syaqiqah yang menjadi asobah mal ghair. Nah, kalau dia jadi ini nggak ada masalah, tapi kalau ada asobah mal ghair ini masalah. Tidak ada ibnu ibnin, ibnun, abun dan jaddun. Juga tidak boleh ada bintun atau bintu ibnin, ya. Kenapa? Karena jika ada akhun li'ab, maka ukhtun li'ab tidak mendapat bagian pasti, tetapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama akhun li'ab. Kenapa tidak boleh ada akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah yang menjadi asobah ma'al ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun? Karena jika ada akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah yang menjadi asobah ma'al ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun, maka ukhtun li'ab dan akhun li'ab terhalang. Kenapa tidak boleh ada bintun atau bintu ibnin? Karena jika ada bintun atau bintu ibnin, maka yang mengambil 2/3 atau 1/2 adalah bintun atau bintu ibnin, bukan ukhtun li'ab. Sekarang ukhtun li'ab sebagai menjadi asobah bil ghair jika bersama akhun li'ab, dengan syarat tidak boleh ada akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah yang menjadi asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Kenapa? Karena jika ada akhun syaqiq, akhun ukhtun syaqiqah yang mengambil asobah bil ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun, maka ukhtun li'ab dan akhun li'ab kedua-duanya terhalang. Sekarang kita 1/6 dulu. Jangan asobah mal ghair dulu, yang 1/6 supaya ingat ini tadi ya. Ingat tadi bintu ibnin mendapat 1/6 jika bintun mendapat 1/2. Nah, sama. Ukhtun li'ab mendapat 1/6, kaitannya bukan ke sini ya, tapi ke ukhtun syaqiqah. Ukhtun li'ab mendapat 1/6, tegarisin sampai ke sini. Jika ukhtun syaqiqah mendapat 1/2. Nih. Ukhtun li'ab mendapat 1/6 jika ukhtun syaqiqah mendapat 1/2. Dengan syarat tidak boleh ada akhun li'ab, ukhtun syaqiq, akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah yang mengambil asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun, bintu ibnin. Kenapa? Karena jika ada akhun li'ab, maka ukhtun li'ab tidak mendapat 1/6, tetapi asobah bil ghair, asobah bersama akhun li'ab. Kenapa tidak boleh ada akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah yang menjadi asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun? Karena jika ada akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah yang menjadi asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun, maka ukhtun li'ab dan akhun li'ab terhalang. Kenapa tidak boleh ada bintu ibnin? Karena jika ada bintu ibnin yang mengambil 1/6 bintu ibnin, bukan ukhtun li'ab. Baru terakhir. Asobah ma'al ghair. Kayak ini tadi ya, sama ya, ukhtun syaqiqah menjadi asobah ma'al ghair kalau almarhum tidak memiliki keturunan laki-laki. Sama. Ukhtun li'ab menjadi asobah ma'al ghair jika almarhum atau almarhumah
tidak memiliki keturunan laki-laki, baik ibnun, ibnu ibnin, ibnu ibni ibnin, ya, anak laki, cucu laki, cicit laki, nggak ada. Yang ada hanya keturunan perempuan, baik bintun maupun bintu ibnin ataupun kedua-duanya ada, maka ukhtun li'ab menjadi asobah mal ghair. Dengan syarat tidak boleh ada akhun li'ab, akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah yang menjadi asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Kenapa? Karena kalau ada akhun li'ab, maka ukhtun li'ab tidak menjadi asobah mal ghair, tetapi asobah bil ghair, asobah bersama akhun li'ab. Kenapa tidak boleh ada akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah yang menjadi asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun? Karena jika ada akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah yang menjadi asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun, maka ukhtun li'ab dan akhun li'ab halang. Cukup dulu ya. Ini kalau dilanjut kayaknya nggak bisa bangun lagi antum nih. Udah berat di kepala. Oke ya, nanti diperkuat antum tonton video YouTube-nya berkali-kali. Nah, insya Allah makin bisa. Kalau antum susah, anak kita yang sedang sekolah suruh tonton. Nah, nanti suruh dia jelaskan, paham dia Pak. Karena anak-anak kan belum banyak pikiran, belum ada ngasuh, belum cari nafkah, belum banyak. Kalau antum kan alasan, kalau nggak bisa kenapa? Saya sibuk cari nafkah, antum alasan. Sekarang anak suruh tonton. Kenapa penting? Kita akan mati nanti Pak. Jangan sampai harta waris kita jadi keributan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Kan asobah, nggak ada bagian. Kalau ada sisa baru untuk dia. Jadi bagi dulu ke dzawil furud, tersisa untuk dia. Kalau nggak ada sisa ya bisa jadi kosong. Kalau nggak ada sisa nol ya nol. Kan nggak ada. Kalau dia asobah ma'al ghair, dia sendirian berarti asobah. Kalau asobah bil ghair baru berdua. Nah berduanya itu anak laki dan perempuan, cucu laki cucu perempuan, cicit laki cicit perempuan, saudara perempuan kandung, saudara laki kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki seayah. Nah itu asobah bil namanya, bil ghair tuh. Asobah ma'al itu sendiri. Jadi dia tunggu aja nasib. Setelah orang bagi semua, tersisa untuk dia tuh berapapun. Jadi dia bukan dibagi. Namanya asobah dibagi terakhir, bukan duluan. Kalau nggak ada sisa, nggak dapat ya sudah. Yang milik istri tidak jadi waris. Istri kan masih hidup. Yang jadi waris hanya milik orang yang meninggal. Dengan syarat semua hutangnya lunasin dari harta warisnya itu. Semua wasiatnya penuhi dari hartanya itu. Kalau ada janji, ada yang lain-lain terkait dia, selesaikan dulu. Sisanya itu baru jadi waris. Sedangkan harta istri tidak jadi waris. Pisahkan dulu mana harta suami, mana harta istri. Nah istri mendapat hartanya bukan karena waris, memang harta dia. Si suami punya harta, meninggal, itulah yang jadi waris. Dari harta suami, istri masih dapat 1/4 kalau suami meninggal tak punya anak, cucu, cicit. Tapi kalau suami meninggal punya anak, cucu, cicit, maka istri mendapat 1/8. Jadi istri punya harta dia sendiri ditambah harta waris suaminya.
Tidak berlaku. Yang berlaku siapa yang namanya tercantum, hukum Islam maupun hukum negara. Jadi nggak ada kaitan dengan ini siasat saja. Itu namanya money laundry. Jadi antum kalau namain istri itu hukum Islamnya Anda sudah hibahkan ke istri, bukan milik Anda lagi sudah. Karena yang tertulis lebih kuat daripada saksi dua orang. Yang tertulis itu lebih kuat, Pak. Kan kita sering bilang saksi dua orang itu masih lemah kalau ada saksi yang berbeda dengan tulisan yang dipakai tulisan. Karena perintah awalnya tulisan, baru di tengah ayat itu baru saksi. Itu surah Al-Baqarah ayat 282 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Menggunakan fi'il amar, maka tulislah, perintah. Maka tulisan. Jadi punya siapa rumah? Yang sertifikat nama dia, itu pemiliknya. Punya siapa mobil? Yang BPKB nama dia. Ustadz ini siasat doang, kami nggak ada urusan itu. Karena sudah meninggal, jadi yang tahu hanya itu saksinya, ya. Ustadz, kalau dari itu, misalnya hibah yang tadi yang sudah sertifikat, kalau dari dikasih itu berarti hak yang istri yang dikasih. Iya, milik siapa yang namanya tercantum lah. Makanya ada kejadian, Pak, orang kaya Ciputat. Dia itu, saya nggak sebut namanya ya, antum tahu kali ya. Dia itu asisten tidak resminya menteri zaman Pak Harto. Jadi orang ini, menteri ini beli tanah terus sekitar Ciputat, Pamulang punya tanah beli ini. Nanti kawin sini diam-diam, dibeliin istrinya yang istri siri itu rumah dan tanah. Tapi untuk ngelabuin bukan nama istrinya, bukan nama, tapi nama si asistennya ini. Bapak yang pokoknya bapak ini tidak berpendidikan, cuman suruhan, tapi dia centeng, Pak, centeng. Pendekar lah, pendekar. Si menteri ini beli ke sini, kawin lagi, beliin istrinya, tapi nama si centeng ini, bukan nama dia, bukan nama istri simpanannya, bukan. Tahu-tahu meninggal tuh si menteri, milik dia semua, Pak. Sekarang dia kaya raya, keturunannya kaya raya, meninggal juga dia. Tapi anak cucu kaya raya sekarang. Sampai Ciputat, Pamulang, Tangerang, Ciseeng, Parung punya dia semua tuh. Punya peternakan ayam, punya ikan. Ya itu. Dan itu berlaku sah untuk hukum negara. Tadi pertanyaan tadi ini kan dari Allah. Ya. Tapi kita terhalang mau hukum negara. Enggak terhalang. Negara tidak memaksa. Kalau antum mau bagi waris, silakan mau pilih hukum agama atau hukum lain. Itu oleh negara dibolehkan. Jadi kalau ada kesalahan ya salah antum yang milih hukum negara. Pilih hukum agama. Negara membolehkan kita hanya pakai hukum Islam. Negara membolehkan. Sah. KUA, pengadilan agama, semua sah. Jadi kalau ada orang pakai cara lain itu pilihan dia, dosa dia di hadapan Allah. Negara enggak masalah. Karena negara tidak melarang. Walaupun ada hukum kompilasi, tapi negara membolehkan individu dan keluarga memilih hukum agama. Coba aja, antum kan nggak ngomong ke negara juga nggak apa-apa, bagi waris saja nggak ngomong kan boleh kan? Nah. Ya artinya istri sendiri juga dapat hak. Iya. Pokoknya kalau nama dia milik dia. Itu hukum agama. Iya, hukum agama juga, hukum negara juga. Nggak ada kaitan dengan dewasa. Anak dalam kandungan pun dapat waris. Dia artinya dia sudah langsung dikumpulkan dengan motor, dikumpulkan sama itu, dikumpulkan lagi rumah sama itu. Tapi masih hidup sebenarnya. Sesudah dia sudah mati itu dia sudah berbagi itu semua. Dengan adanya tertulis, maka itu jatuhnya hibah. Buktinya apa? Saksinya banyak. Ketika dia jadi sertifikat, saksinya itu banyak, Pak. RT, RW, lurah, notaris itu banyak tuh. Ada tukang ketiknya, ada ketuanya, ada BPN. Ya, kalau udah meninggal berarti bapak itu suami itu tanah yang dipegang nama itu nggak bisa diganggu gugat. Pemiliknya yang namanya tercantum dalam bukti sah, sertifikat, BPKB dan bukti-bukti sah lainnya. Tapi kalau AJB bukan bukti sah ya. Bukti sah itu sertifikat, BPKB, kalau kendaraan ya dan lain-lain.
Jadi jangan, orang kadang-kadang mengorbankan anak istri, nama anak, nama istri, tapi entah dari mana dia beli itu. Atau kalau ditangkap KPK kena semua anak-anak istrinya. Tapi kalau nggak ketangkap KPK diakui itu milik saya semua, kata dia. Kan curang itu. Kalau kena KPK kena semua kan? Ya nggak? Makanya jangan sampai korupsi. Belilah dengan uang sah. Kenapa pakai nama yang lain? Kalau antum pakai nama yang lain berarti antum mau ngasih. Kalau tidak, antum berarti mau enak sendiri, mau mengorbankan orang lain namanya. Sudah beli nama, maaf, ada persidangan sekarang yang sedang berlangsung. Itu nama rekening itu nama ajudannya, tapi milik dia, kata dia. Dalam hukum agama itu milik ajudannya itu, Pak. Kemarin dibongkar Aiman itu hampir 100 triliun ya, ada transaksi. Lihat nggak Pak yang Aiman di Inews? Aiman dari Kompas pindah ke Inews, dipecat di Kompas masuk di Inews. Nggak lihat ya. Dan anehnya setelah itu TV lain nggak ada yang memberitakan, semuanya senyap. Aiman di TV Inews. Anehnya kok TV lain nggak ada yang itu hanya rekening Pak. Rekeningnya masih ada tidak mandiri, ada bank tidak mandiri, ada bank ABC. Yang ini yang dibongkar ini yang satu rekening itu. Bukan yang 200 juta, yang 200 itu bank ABC kan. Ini yang 100 triliun kurang 1 rupiah. Ini di bank lain. Itu di Aiman Pak, lihat tuh. Itu kan nama ajudannya, tapi katanya pemiliknya yang lain. Itu tidak sah. Yang sah itu pemiliknya nama yang tercantum. Harusnya orang tua dari mendiang, jangan sebut almarhum lah, mendiang yang ditembak itu kaya raya itu. Karena milik yang tercantum namanya di situ. Ya. Hukum Islam sekalipun itu yang berlaku. Ya Pak. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang meninggal suami, tidak punya anak, Ya. mempunyai ayah dan ibu tiri, dan mempunyai saudara tiri. Ya. Dari ayah. Ya. Yang saya tanyakan, istri mendapat 1/4 karena tidak punya anak. Betul. Ayah mendapat 1/8 dari harta suami. Nah, untuk saudara tirinya ini apakah masih tetap dapat atau sudah terhalang dari ayah? Ya. Baik. Pertanyaan ini sebagian sudah Bapak jawab, yang terakhir ya. Tapi ayah bukan 1/8, salah. Jadi kalau meninggal nih maitun suami, akhirnya zaujah dan abun, ya kan? Istri dan ayah. Ada saudara, mau saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, saudara tiri, apalagi. Maka saudara tiri nggak dapat, seperti yang antum bilang tadi, terhalang oleh ayah. Jangankan saudara tiri, saudara kandung saja. Tadi kan kita bilang dengan syarat jika ada tidak ada ibnu ibnin, ibnun abun jadun. Kenapa? Karena jika ada ibnu ibnin, ibnun abun jadun maka terhalang. Nah ini kan ada abun, terhalang dia, nggak dapat. Bagian ayah berapa? Ini belum kita jelaskan. Berarti di sini tadi ya, ayah ini bagiannya 1/6 atau 1/6 plus sisa atau asobah binafsihi. Ini asobah binafsihi. Karena tidak punya anak. Saya jelaskan dari sini. Ayah 1/6 jika almarhum punya anak laki, anak perempuan. Anak laki saja atau anak laki dan perempuan keduanya ada. Ayah mendapat 1/6 plus laki kalau hanya ada anak perempuan almarhum, nggak ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki dan tidak ada anak perempuan sama sekali almarhum, maka ayah asobah binafsihi, ngabisin semua. Jadi istri 1/4, ayah 3/4. Banyak istri-istri yang nggak ngasih ke ayah mertuanya ketika suaminya meninggal. 75% milik ayah kandung suami. Istri itu pencuri. Kalau dia tidak kasih ke ayah kandungnya, ayah kandung suaminya. Kalau nggak punya anak, suami meninggal, ayah suami ada, maka ibu-ibu
hanya 25%. 75% dari harta suami milik ayah kandungnya. Kalau ada ibu bagaimana? Kalau ada ibu dapat 1/6 dulu, nanti sisanya semuanya untuk ayah. Jadi semua harta kurangi 1/4, kurangi 1/6, sisanya buat ayah semua. Saudara nggak dapat, apalagi saudara tiri, ya. Ya, sama-sama. Makanya kalau belum punya anak laki-laki, jangan berhenti, teruskan. Bapak sekalian, anaknya berapa? 5, perempuan semua. Teruskan, Pak. Ya, sudah 5, lahir lagi yang ke-6, perempuan lagi. Tambah lagi jam tayangnya, jangan kurangi ya. Masih pula anak ke-7 perempuan, berarti biangnya cari yang Baik. Kalau ada anak laki aman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ini sama bintu, itu kan dia punya angkat misalnya. Anak angkat. Nah itu kan dia tidak mempunyai hak waris. Ya. Tapi anak angkat boleh tanya di sebelah sini dari awal pengajian dulu. Iya, tapi orang tua ini memberikan wasiat. Ya. Nah berapa besaran nilai ini yang boleh diberikan kepada anak? Ya. Apakah nanti dia tidak boleh melebihi? Ya. Melebihi dari anaknya yang sejajar dengan orang saudaranya atau ya. neneknya. Baik. Wasiat tidak ada kaitan dengan bagian waris yang lain. Wasiat itu sesuai saja. Kalau wasiatnya sekian ya sekian. Batasannya 1/3. Kalau dia berwasiat dengan di bawah 1/3, wajib ditunaikan. Dia berwasiat dengan 1/4, dengan 1/5, dengan 1/7, 1/10. Tapi jangan dinaikkan ke 1/3. Dia wasiat 1/5 harta saya buat anak angkat. Ya udah 1/5. Tapi kalau dia bilang semua harta saya untuk anak angkat, maka yang ditunaikan hanya 1/3. 2/3 tetap kembali ke ahli waris. Cuman masalahnya di sini, Pak, anak angkat itu haram dalam Islam. Ya, yang boleh anak asuh. Maksudnya apa? Anak itu kita asuh kehidupan ekonominya, kesehatannya, pertumbuhannya, pendidikannya, kita biayain, tapi namanya tetap bin ke ayah kandungnya, jangan ke kita. Yang kedua, nggak usah masuk rumah, apalagi baru nikah, baru muda ya. Coba ibu-ibu kalau ada anak asuh laki-laki, suami kita masih gagah-gagahnya, tahu-tahu istri kita masih cantik-cantiknya, Pak, anak angkatnya laki-laki, sudah kelas 3 SMA atau kuliah, bapak tugas, ganteng banget tuh anak tuh, istri kita masih cantik banget, kita tugas ke Malaysia 5 bulan, gimana Pak? Masalahnya banyak fitnah hari ini, Pak. Atau sebaliknya ibu-ibu, anak angkatnya perempuan, pas lagi SMA-nya, waduh, lagi ngalahin artis Korea, cantiknya. Ibu pergi pengajian, bapak dan anak angkat di rumah. Gimana Bu? Senang nggak pengajian Bu? Gelisah atau tenang? Setan banyak Pak, wifi yang dibuka situs porno terus. Apa yang terjadi? Jangankan bapak ibu, ada gubernur aja ngaku nonton porno terus. Ada, ngaku dia di poskennya Deddy Kobuzer. Kalau gubernur aja ngaku nonton porno, bagaimana rakyatnya? Hati-hati. Jadi jangan anak angkat masuk. Jadi anak asuh, Anda asuh saja biayanya, pendidikannya, masukkan pesantren. Dari pesantren masuk pesantren lagi, tamat berapa tahun pesantren ini. Jadi hafiz, jadi ulama dia. Setelah itu dia kuliah, ngekos. Kita datang aja kalau lagi rindu datang. Lagi libur ajak jalan-jalan, ya kan? Anak angkat laki-laki dengan istri kita tidak mahram. Kita dengan anak angkat perempuan tidak mahram. Bagaimana di rumahnya coba? Dia tidak akan pakai kerudung, akan dilihat terus. Ketika lihat anak angkat makin dewasa, makin besar, masih segar, istri makin tidak segar.
Problemnya banyak Pak, fitnahnya. Makanya anak angkat yang ada itu anak asuh. Kita asuh dia di pondok pesantren. Ya. Hati-hati itu, hati-hati. Yang anak angkat hati-hati. Anak angkatmu bagaimanapun tidak mahram dengan dirimu. Yang lain jenis beda, hati-hati. Fitnah di mana-mana. Ustaz, anak angkatnya laki-laki, istri saya udah tua. Banyak enggak anak muda memperkosa nenek-nenek? Ada enggak? Ah, ini zaman edan Pak, ada. Coba aja buka berita kriminal, ada. Nenek-nenek diperkosa anak muda, ada. Kita tidak menuduh, tetapi perlu hati-hati. Tidak melakukan apa-apa pun sudah pelanggaran karena satu rumah yang bukan mahram. Ya. Antara anak angkat dengan anak kita, anak kandung, sangat tidak mahram. Bagaimana anak kita laki-laki, anak angkat perempuan? Sama-sama sudah haid dan sama-sama sudah mimpi basah. Dosa terus satu rumah itu. Ini hati-hati soal anak angkat itu, hati-hati. Oke? Masih ada? Ya. Istri nikah lagi. Cerai dulu berarti. Maksudnya si suami nambah lagi. Oh iya, bukan istri nikah lagi. Punya istri nikah lagi. Pakai mic Pak biar jelas. Ya. Ya. Lengkap nggak rukun dan syaratnya? Ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar yang dibayarkan, sah. Setelah itu belum apa-apa, belum sempat malam pertama meninggal, dapat waris. Dapat. Tapi hukum agama ya, hukum negara enggak. Makanya Pak, saya itu ditanya, banyak jemaah itu diam-diam konsultasi, dia sudah punya calon, mau kawin lagi. Saya bilang, antum nggak beritahu istri pertama. Waduh, kiamat dunia kata dia. Saya bilang begini, orang istri dua itu karena kemampuan dua. Minimal dia punya rumah dua, mobil dua, kemampuan algojonya dua. Kalau udah loyo menyiksa istri, dia memang tidak bisa dengan satu istri karena syahwatnya tidak terbendung, makanya dia menikah lagi. Ya kalau makin tua makin loyo kenapa? Jadi pertama mau nikah dua itu seluruh bagian istri pertama tuh beri dia istri pertama tuh kasih dulu rumah satu, kendaraan satu, rekening yang menunjang hidupnya satu. Jadi kita punya rumah satu lagi kan? Nah kalau rumah masih satu nggak bisa istri dua Pak, nyiksa. Apalagi masih ngontrak istri dua. Itu dan istri mesti tahu. Dan ketika ngasih nafkah tidak sama. Adil itu bukan sama. Bagaimana dulu antum dengan istri pertama awal-awal waktu masih ngontrak. Nah dengan istri kedua begitulah. Jadi dulu waktu dengan istri pertama awal nikah ngontrak, uang belanja sekian. Nah dengan istri kedua begitulah awal-awal. Istri pertama bisa jumlahnya uang nafkahnya bisa 4 kali lipat dari istri pertama. Kalau misalnya antum ngasih istri pertama sebelum nikah itu 5 juta sebulan, maka ketika antum nikah lagi kepada istri kedua 5 juta, kepada istri kedua 10 juta sebulan. Karena dia ada anak kita, dia ada yang dirawatnya, ada yang di. Kalau istri kedua kan nggak ada apa-apa. Nanti kalau nikah 3, maka istri pertama 15 juta sebulan, istri kedua 10, istri pertama 5. Sanggup nggak tuh? Harus begitu memang. Bukan dibalik, istri kedua dapat rumah, dapat emas lebih banyak, dapat rumah lebih mewah. Zalim, tidak adil.
Jadi yang adil itu istri pertama sudah diberi rumah mewah, kendaraan mewah, uang belanja 2 kali lipat dari istri kedua, semuanya. Istri kedua dimulai dari ngontrak kalau antum nggak punya rumah kedua. Jadi rumah pertama kasih hak milik istri pertama, ganti sertifikat, ganti BPKB semua. Baru nanti dengan istri kedua sisanya. Ini terbalik, istri kedua terima beres. Yang seperjuangan dari nol itu istri pertama. Tahu-tahu istri kedua terima beres, kaya raya langsung bermewah-mewah istri kedua, zolim. Jadi adil itu bukan sama rata. Kalau antum adil istri pertama belum punya anak, istri kedua belum punya anak, istri pertama sudah 9 anak. Masa nafkahnya sama? Jadi sebenarnya dalam Islam itu nikah lagi itu istri pertama itu harus tahu. Dan dia ridho, di antara dia ridho itu dia dapat material apa? Rumah mewah, mobil mewah, tabungan saldonya minimal sama dengan Joshua. Ini benar Pak, bukan main-main. Ini orang zolim mau istri 2, istri 3. Padahal dia cuma punya rumah 1, kendaraan 1. Saldo jauh banget, banyak kalau gajian bulanan malah minus karena kredit. Mau kawin 2. Jadi dia sakit hatinya karena dimadu, tapi dia dapat rumah mewah, mobil mewah, itu sebagai konsekuensi, kompensasi. Iya memang begitu. Ini aneh aja, zolim pada istri pertama. Nah sekarang Anda nikah 2 itu zolim pada istri pertama, tapi dia dapat kompensasi rumah mewah, mobil mewah, kendaraan, emasnya lebih banyak. Jangan sampai istri kedua jarinya cincin semua, istri pertama perak. Enggak boleh begitu. Ya, justru istri pertama disenangkan dengan perhiasan, dengan materi, baru antum nikah 2. Makanya sebelum nikah 2, belilah rumah 2, bukan dengan kredit, dengan uang yang kita ada. Makanya kita disebut sanggup istri 2 itu karena mampu. Bukan untuk menyiksa orang. Nah, kalau si suami sudah begitu, istri pertama tidak berhak menghalang-halangi. Apalagi dia tidak kuat syahwatnya dengan istri pertama, harus 2. Karena menghindari perzinahan, istri 2. Nah, tapi itu konsekuensinya, tidak boleh baru ngontrak mau istri 2. Ya Pak, itu Pak ya. Nah, ini nikah siri itu kejam ya, zolim. Walaupun sah tapi zolim. Kenapa dia sah? Dia terpenuhi syarat dan rukun. Tapi kenapa zolim? Karena dia akan menyakitkan, sangat menyakitkan bagi perempuan, sangat menyakitkan. Walaupun ada yang ngizinin, kayaknya ridho, tapi hatinya sakit. Nah, tetap saja antum. Istri pertama nyuruh suaminya, tetap saja berlaku tuh. Istri pertama kasih rumah, kasih mobil, kasih semua, kasih rekening, kasih emas lebih banyak. Ya tiap bulan tambah, selain uang belanja bonusnya 20 gram gelang, 50 gram kalung tiap bulan lah. Artinya antum memang sanggup istri 2. Ya, ukurannya apa? Materi ukurannya. Kalau ukuran cinta, ini nggak bisa dideteksi. Cinta nggak bisa dideteksi. Yang bisa dideteksi itu adalah materi. Ya. Ustaz, kalau itu sebagai alasan, tanda-tanda kiamat adalah 1/50. Jadi tidak ada solusi. Ada solusi karena Bapak kepengen, Bapak berusaha dan sesungguhnya Bapak jadi kaya, banyak perempuan terbantukan. Apalagi antum nikahin itu janda yang punya anak 10, banyak yang dibantu. Ya kan? Katanya niat baik. Oke, niat baik. Ada janda miskin, Pak. Diapain? Antara 2, antum kasih sedekah, tetapi orang curiga terus. Bapak ini ngasih sedekah ke janda lagi. Supaya tidak ada fitnah, antum nikahi. Tapi itu konsekuensinya. Selain antum bisa kasih si janda, yang jelas anak dan istri kita yang pertama itu tidak boleh dizolimi. Dan itu memang harus begitu. Ya bukan ini. Yang pasti kalau tanpa syarat tadi orang itu menikah karena syahwat, apalagi diam-diam, pakai istri simpanan segala, siri itu artinya sembunyi-sembunyi namanya. Namanya sembunyi-sembunyi pasti jelek. Ya, pasti jelek Pak. Dan dia lebih banyak bohongnya. Padahal ciri khas orang beriman itu tidak bohong. Kalau dia bohong, dia kena munafik.
Idza haddatsa kadzdzaba. Jika bicara dusta, dan yang dia dustai orang yang sehidup semati, sepenanggungan, seperjuangan dengan dia sejak awal nikah. Itu yang dia sakiti. Dia bohongi setiap hari. Kalau antum sudah ngomong sama istri jujur-jujur, enak kita walaupun awalnya sakit. Istri itu pedih, mungkin tidak serumah dulu mungkin, tapi dalam berjalannya waktu karena jujur tadi. Pokoknya jujur saja walaupun pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Benar Pak, ini terjadi itu Pak. Jadi orang awalnya pahit tapi setelah dia jujur itu, si istri menghargai kejujurannya walaupun sakit, akhirnya rukun. Bahkan kayak dua saudara itu, istri pertama dan kedua. Bahkan yang istri pertama kedua sama-sama mencarikan. Ada Pak, jadi dia 3 istri sekarang. Ada teman saya itu dulu dia, tapi sudah nggak ada lagi sekarang. Salah seorang dari teman kita di ACT. Tapi ACT ini udah nggak sekarang ya. Bukan dia yang mau, istrinya yang cariin. Nah kalau itu lain hal. Kalau istri yang cariin nggak terpenuhi syarat tadi nggak apa-apa, nggak dibeliin rumah nggak itu karena dia ikhlas, itu nggak apa-apa. Ini kaitannya dengan supaya hidup jujur. Jujur saja walaupun pahit, walaupun awalnya ribut, tapi jujur itu pasti mujur. Ya, mujurnya apa? Kita tetap mukmin yang utuh, bukan munafik. Karena yang paling pedih azab nerakanya munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempat nerakanya paling bawah. Bukan iblis paling bawah, bukan Firaun, tapi orang munafik. Baru ranking keduanya itu musyrikin. Ranking ketiga baru iblis Pak. Jadi iblis itu neraka jahanamnya masih lebih ringan daripada orang munafik. Sudah dipastikan tuh yang pakai nikah siri itu, pembohong itu. Yang dia bohongi adalah orang yang rela bersamanya bertahun-tahun dalam penderitaan. Siapa yang baru nikah pasti masa perjuangan. Itu istri pertama itu dengan setia mendampingi dia. Bahkan susah dari awal, ngontrak dulu. Kadang-kadang ikut pula membantu nafkah suaminya, ikut dagang kaki lima, ikut ini, ikut. Lalu ketika sudah jadi bos, dikhianati. Tolong diingat perjuangan sejak awal istri itu. Ya. Nah, kalau antum begitu, istri pun pasti ikhlas mencarikan untuk antum. Enggak usah cari, dia yang carikan. Iya, apa kata dia di hatinya? Ya Allah, begitu baiknya suami saya. Begini saya diperlakukan, begini saya disayangi. Apa yang timbal balik yang saya berikan kepada suami saya? Maka yang akan dia kasih yang paling berharga, yaitu mencarikan buat suaminya. Itu namanya rahmat. Makanya mawaddah sakinah itu masih kecil, rahmah itu yang paling tinggi. Rahmah itu kasih sayang ketika melihat ada penderitaan. Semakin orang menderita, semakin dia sayangi. Makanya Allah Rahman Rahim kepada hambanya. Kenapa? Hambanya lemah, Allah Rahman Rahim. Semakin lemah hambanya, semakin Allah sayang. Makanya doa orang paling lemah, terzalimi, tidak ada hijab. Tapi doa orang yang tidak lemah, susah dikabulkan. Itu ya. Jadi cukuplah istri satu saja, maksimalkan. Gitu ya. Kalau antum maksimalkan, si istri pun ingin maksimal, Pak. Ya. Yang gitu ya. Jadi ini teori. Prakteknya beda-beda barangkali. Saya menyampaikan idealnya begitu. Soal prakteknya saya pun tidak sama dengan idealnya, tapi kita berusaha seperti sampai ke idealnya itu. Jadi sampaikanlah dengan istri kalau ingin nambah, ajak diskusi, mungkin ribut sebentar lalu tenang lagi ya. Ntar kalau istrinya marah-marah mau kawin lagi, kalungin emas 20 gram dari belakang, nanti dia masih marah 30 gram, masih marah 100 gram, terus saja. Iya 1 kilo. Karena perempuan itu perhiasan dan dia suka perhiasan. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sampaikan aja keinginan kita sampaikan. Ya kan buktinya ya kalau kamu lagi haid saya kelimpungan, gitu sampaikan saja. Iya kan istri akan maklum lama-lama. Ya, tapi jangan tidak ada apa-apa ngomong doang nggak ada apa-apa.
Ya minimal peti emas istri itu penuh dulu dah. Ya dengan cincin, dengan kalung, dengan gelang. Istri koleksi emas dia. Iya, nanti beliin toko emas ya. Jadi begitu Pak, memang kaitan dengan istri dua itu kaitan dengan kita punya harta yang uang kita tidak ada serinya itu. Kalau kita itu banyak istri nggak apa-apa, maksimal 4, ya kan maksimal 4. Tapi kalau antum nggak dapat 2, nggak dapat 4, sabar aja di dunia ini, ya nanti di sorga Allah kawinkan bukan dengan 2, bukan dengan 4. Bisnata wa sab'ina min hurin ain, 72 bidadari sorga. Ibu-ibu gimana? Enggak akan cemburu kalau di surga enggak ada. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari penghuni surga itu seakar-akarnya rasa cemburu. Udah enggak ada lagi, Pak. Udah dicabut seakar-akarnya. Tapi di dunia harus cemburu. Di surga enggak boleh lagi cemburu. Ya. Silakan ya, maaf ya ibu-ibu, maaf ya. Kita cukupkan untuk pengajian hari ini, mudah-mudahan ada faedah. Untuk kajian terakhir namanya fikih ta'addudat, fikih poligami. Nah, jadi sebelum praktek belajar dulu sampai tuntas, baru praktek. Orang banyak nggak ada ilmu langsung poligami, akhirnya menzolimi. Ya, jangan menzolimi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebesarnya. Kepada Allah kita mohon ampun. Semoga kita diberi hidayah dalam gerak langkah kita, ya tidak berbuat zolim kepada diri sendiri dan kepada orang lain, sehingga nanti di akhirat kita termasuk di antara hamba Allah yang berlaku adil terhadap siapapun. Karena adil itulah yang mendekatkan kepada takwa, dan takwa itu adalah syarat masuk surga. Tidak akan masuk ke surga kecuali orang-orang yang bertakwa. Terima kasih dan mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.